Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Menjelang pemilihan umum 2024, BNPT bersama KPU dan Bawaslu menggelar dialog kebangsaan bersama partai politik. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan mengangkat tema merajut persatuan dan kesatuan mencegah polarisasi sosial dan politik identitas yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Menjelang pemilihan umum 2024, BNPT bersama KPU dan Bawaslu menggelar dialog kebangsaan bersama partai politik dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024. Acara yang digelar pada 13 Maret 2023 di Jakarta ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar. Mengangkat tema merajut persatuan dan kesatuan mencegah polarisasi sosial dan politik identitas yang dapat mengarah pada aksi terorisme, dialog kebangsaan ini diisi oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, anggota Bawaslu Herwin Malonda, praktisi hukum dan politik Jimli Ashidik, Guru Besar Ilmu Komunikasi Unpad Atwar Bajari, serta pengamat politik Henry Satrio. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa dialog kebangsaan ini bertujuan untuk menjadi wadah diskusi sekaligus bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan polarisasi sosial dan politik identitas. Dengan pertemuan hari ini kita harapkan menjadi sebuah tonggak untuk kita bahas di ruang publik, dan kita masih ada cukup waktu ke depan menjelang dilaksanakannya rangkaian kegiatan pemilu, terutama adalah kampanye, untuk kita memberikan semacam sosialisasi, edukasi, agar masyarakat kita semakin dewasa dalam menjalankan kehidupan politik di dalam pesta demokrasi yang akan datang. Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sampaikan arahan agar seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif dalam mengantisipasi dan mempersiapkan agar pemilu 2024 berjalan kondusif dan aman. Penyelenggara pemilu juga supaya berjalan sesuai dengan aturan, berlaku adil, jujur, ya, dan para penegak hukum supaya melakukan pengawasan dan menindak kalau ada yang melakukan pelanggaran. Masyarakat sendiri supaya tidak terprovokasi, ya, oleh isu-isu yang kemungkinan muncul, ya, isu hoax, isu fitnah, isu yang memecah belah bangsa. Selain dialog kebangsaan, acara yang dihadiri oleh perwakilan dari partai-partai politik di Indonesia ini turut laksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Partai Politik Indonesia untuk Pemilu yang Demokratis dan Bebas dari Kekerasan. BNPT gelar fokus group discussion penyusunan naskah akademik kegiatan KTN sebagai bentuk penerapan program sinergisitas antara BNPT dan kementerian lembaga terkait. Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN menjadi salah satu program unggulan BNPT. Untuk itu, dalam pelaksanaan program KTN, BNPT laksanakan kegiatan fokus group discussion, penyusunan naskah akademik kegiatan KTN, serta satuan tugas pendidikan dan pelatihan kehutanan dalam rangka penanggulangan terorisme. Dilaksanakan di Jakarta Pusat, rangkaian acara FGD ini resmi dibuka oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, pada 13 Maret 2023 dan berlangsung hingga 15 Maret 2023. Kegiatan turut dihadiri oleh PLT Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas, Kombes Pol Astuti Idris, Ketua Satuan Tugas Sinergisitas Laksma TNI Joko Sulistianto, serta tenaga ahli dan jajaran BNPT.
Penyusunan naskah akademik kegiatan KTN ini ditujukan untuk menjadi landasan pembentukan peraturan kepala atau perka dalam program Kawasan Terpadu Nusantara. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri wisuda pasca sarjana sekaligus Dies Natalis ke-14 Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Diharapkan alumnus dapat menjadi teladan dalam menumbuhkan nilai-nilai bela negara demi membangun karakter masyarakat Indonesia yang Pancasilais dan cinta tanah air. Selasa 14 Maret 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri wisuda pasca sarjana sekaligus Disnatalis ke-14 Universitas Pertahanan RI di Sentul, Jawa Barat. Prosesi wisuda dibuka langsung oleh Rektor Universitas Pertahanan RI, Laksamana Madya TNI Profesor Amarullah Octavian, diikuti oleh sekitar 500 wisudawan dan wisudawati program magister dan doktor dari 4 fakultas. Rektor Universitas Pertahanan RI sampaikan harapannya agar para alumni dapat menjadi teladan dalam menumbuhkan nilai-nilai bela negara demi membangun karakter masyarakat Indonesia yang Pancasilais dan cinta tanah air. Sebagai bagian dari semangat Pentahelix, pembekalan Civitas Academica akan semangat cinta NKRI dinilai penting dalam menciptakan sumber daya manusia nasionalis, unggul, berkualitas, sekaligus waspada terhadap paham radikal terorisme. BNPT bersama UNODC selenggarakan The Third Project Coordination Meeting and Training of Trainers Strive Juvenile. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak-anak oleh kelompok teroris dan ekstremis berbasis kekerasan. BNPT bekerjasama dengan UNODC dan Uni Eropa selenggarakan rapat koordinasi dalam isu penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris dan ekstremis melalui proyek Strive Juvenile. The Third Project Coordination Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2023 dihadiri oleh Menteri Sosial RI Tri Risma Harini, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT Zaim Nasution, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Vincent Piquet, serta OIC Country Manager of UNODC Indonesia Zulda Anderton. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan rencana kerja nasional dalam proyek Strive Juvenile untuk tahun 2023. Rangkaian acara dilanjutkan dengan Training of Trainers yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2023 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremis kekerasan melalui proses penilaian psikososial yang efektif. Berikutnya menjadi pembicara dalam seminar di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar memberikan materi tentang etika berkomunikasi di era digital yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menjadi pembicara dalam seminar yang digelar oleh Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi atau IDIK Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan materi bertema komunikasi beradab di era digital. Kegiatan yang digelar pada 15 Maret 2023 ini, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Ninis Agustini, dan Guru Besar Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Dr. Puji Lestari, turut hadir sebagai pembicara. Di depan mahasiswa dan peserta seminar yang hadir, Kepala BNPT berpesan agar nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam berkomunikasi di era digital, khususnya dalam bermedia sosial. Sistem nilai yang dibangun oleh pendiri bangsa ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Di sila pertama dan kedua, itu pentingnya adalah tentu kaitan kesadaran untuk menjadikan nilai-nilai norma agama dan negara sebagai landasan etik dalam berinteraksi sosial melalui digital.
Nilai kedua, pentingnya kesadaran mewujudkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam interaksi sosial pada media digital. Yang ketiga, nilai sila keempat dan kelima, kesadaran untuk berhati-hati di dalam merespon informasi yang ada pada dunia digital. Selaras dengan Kepala BNPT, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Ninis Agustini menyampaikan bahwa etika bermedia sosial penting diterapkan. Dan di sini seni komunikasi itu bukan mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi sebaiknya lebih mengetahui apa yang tidak boleh dikatakan di media sosial. Tentu saja yang menyinggung perasaan orang lain karena kita harus berempati. Kemajuan teknologi saat ini berdampak pada kebebasan berekspresi di ruang digital, sehingga diperlukan tatanan komunikasi digital yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Berikutnya, dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Bandung dari paparan radikalisme terorisme, BNPT RI bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung untuk menggelar dialog kebangsaan membahas pencegahan radikal terorisme. Untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat Bandung dari paparan radikalisme terorisme, BNPT RI menggelar dialog kebangsaan bertema meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam antisipasi radikal terorisme pada 16 Maret 2023 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, unsur pemerintah Jawa Barat, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat Bandung. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menjelaskan karakter ideologi radikal terorisme yang berkembang di Indonesia sebagai pandangan masyarakat agar mewaspadai akan paparan paham radikal terorisme. Karakter dari ideologi terorisme ini yang hari ini berkembang di Indonesia khususnya. Yang pertama, dia menentang berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi negara Pancasila. Bagi mereka itu adalah produk hukum kafir yang tidak layak untuk diikuti oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, dia tentunya juga kita yakini bukan merupakan kepribadian daripada bangsa kita. Jadi karena ini adalah ideologi transnasional. Yang tiga, dia bersikap intoleran, radikal, eksklusif. Yang keempat yang berbahaya itu di dalam pelaksanaan aktivitasnya seringkali menyalahgunakan narasi agama. Masyarakat Bandung sendiri menyambut baik kegiatan dialog ini dan berharap dapat memberikan ilmu tentang menghindari paparan paham radikal terorisme. Tanggapannya seru sih ya. Yang pertama seru, terus yang kedua itu banyak ilmunya gitu. Kalau masyarakat Kota Bandung harus baik dan cerdas agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. BNPT akan terus memperkuat imunitas kebangsaan dari paparan virus radikalisme melalui strategi pentahelix atau multipihak agar program penanggulangan terorisme dapat berjalan optimal. Berikutnya, untuk merawat jiwa kebangsaan dan nasionalisme di kalangan generasi muda, BNPT RI meresmikan warung NKRI di Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut juga digelar dialog kebangsaan bertema melestarikan budaya bangsa menuju peradaban Indonesia harmoni. Guna merawat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, BNPT Republik Indonesia menghadirkan warung NKRI di Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. Warung NKRI tersebut diresmikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pada 17 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut juga digelar dialog kebangsaan yang menghadirkan pembicara, diantaranya Rektor Universitas Pasundan, Profesor Dr. Edi Yusuf, dan Ketua Tim PKK Jawa Barat, Atalia Praratya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menjelaskan bahwa BNPT akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya penguatan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai benteng dalam menghadapi serangan ideologi terorisme. Kami juga mempromosikan dengan seluruh stakeholder, kementerian lembaga yang ada,
untuk terus kita melakukan penguatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, kalau kelompok-kelompok yang pengusung ideologi terorisme selalu suka mempertentangkan, misalkan pilih Pancasila atau pilih Al-Quran. Sementara itu, Ketua Tim PKK Jawa Barat Atalia Praratya mengajak perempuan Indonesia untuk membentengi anak-anaknya dari pengaruh ideologi intoleransi dan radikalisme melalui pendidikan karakter dalam keluarga. Pendidikan karakter. Jadi ternyata banyak sekali anak-anak yang kemudian mereka pada akhirnya intoleran, kemudian mereka menjadi radikal dan bahkan menjadi teroris begitu, itu karena pendidikan dari orang tuanya yang mungkin tidak memberikan pembiasaan yang baik di rumah begitu. Rangkaian kegiatan tersebut disambut baik oleh Rektor Universitas Pasundan, Profesor Dr. Edi Yusuf. Ia berharap agar warung NKRI yang diresmikan dapat menjadi wadah diskusi kebangsaan untuk mahasiswa dan warga kampus. Terima kasih kepada Pak Komjen Dr. Boy Rafli yang telah mempercayai Unpas untuk bekerja sama di dalam pembukaan warung NKRI. Sebelumnya BNPT RI telah meluncurkan 23 warung NKRI di sejumlah daerah di Indonesia. Program tersebut akan terus dikembangkan sebagai upaya merawat nilai kebangsaan masyarakat agar tidak terkikis oleh ideologi transnasional radikal. Dan bertolak ke Salatiga, Jawa Tengah, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid berikan pembinaan materi wawasan kebangsaan sekaligus wawasan keagamaan kepada sejumlah mitra deradikalisasi. Berikut liputannya. Direktur Deradikalisasi Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid temui puluhan mitra deradikalisasi dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan pada 16 Maret 2023 di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam dialog bertajuk budaya dan kearifan lokal tersebut, dirinya mengajak para mitra deradikalisasi dan kelompok terpapar di Jawa Tengah agar tidak patah semangat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sebagai masyarakat yang cinta tanah air dan moderat dalam beragama, diharapkan para mitra deradikalisasi dapat turut serta berperan aktif dalam membangun kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia. Acara tersebut juga merupakan strategi pendekatan lunak oleh BNPT demi mempererat tali silaturahmi antara BNPT dan para mitra deradikalisasi. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.